Halo, Iya, halo, coba ngomong kerasan suaranya. halo, selamat sore, Bro Tim Iya, dan Bro Kakak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya telah mengizinkan saya bisa bertanya di sesi kali ini, Bro Tim. iya, Nama saya Friendly Kawan, saya asal Medan. Saya iya, sekarang bekerja di Korea Selatan di luar negeri dengan iya. Dari Korea nih, makanya mati nih teleponnya apa gimana? Disconnect nih dari Korea nih ya. halo. Iya, oke, lanjut tadi. Penghasilan berapa? Penghasilan saya rata-rata 30 juta sebulan Oke. dan saya bisa mengalokasikan dana ini sekitar 13 sampai 15 juta sebulan. Iya, Dan investasi yang saya ikuti sekarang, saya mengikuti jejak Brotim untuk DCA Bitcoin-nya iya, semenjak 3 bulan yang lalu. iya. Nah, pertanyaan saya, saran dari Prof dan Brotim, apakah jalur yang saya pilih ini sudah tepat atau bisa saya ubah? Tolong bimbingannya, Prof dan Oke. Brotim. Lu punya uang 30 juta bisa diinvestasiin 13 juta ya kan? Gampang kalau gua jadi 10 juta taruh Bitcoin, 3 juta gua taruh di money market fund. Lu cari aja money market fund. Kalau di Korea apa? Bitcoin pakai apa Kalau di misalnya belinya? Korea Pakai pakai Abit. saya kurang ikuti update market yang di sini, Oke, Brotim. ya udah beli di Indonesia aja kalau itu. Uangnya kan bisa ke Indonesia kan? Kamu beli ini aja money market fund yang USD. Oke. Jadi tiga Pertanyaan persen kedua, Bro. 3 juta sorry, 3 juta itu kamu jadiin cash, 10 jutanya di DCA Bitcoin. Oke, baik. Oke? Terjawab? Ada pertanyaan kedua. Oke, boleh. Tanya lagi. Kita melihat potensi otomatisasi tentang robotika saat ini. Ya. Bagaimana pandangan Bro Tim tentang perubahan peralihan dari pekerja fisik ke humanoid? Bagaimana ini bisa diubah? Maksud saya, Ya. dalam time frame berapa lama ini bisa diubah dalam dunia konstruksi? Oke. Dalam dunia konstruksi ya. Kalau konstruksi itu masih akan agak jauh ya karena kalau sekarang udah ada yang masang-masangin ubin tapi itu formatnya bukan humanoid. Jadi kalau lu tanya apakah akan diganti dalam waktu dekat enggak ya. Tapi semua perusahaan paling besar di dunia, perusahaan yang paling dorong humanoid itu Nvidia ya. Jensen Huang kemarin baru meeting di Korea, dia bahas perkembangan GPU di sana dan humanoid seperti apa. Dan Tesla kan juga perusahaan yang ibaratnya multi billion dollar ya. Kayaknya perusahaan ini lagi lomba semua untuk menang siapa yang akan menangin humanoid. Karena humanoid akan jadi produk nomor satu umat manusia. Kenapa? HP ini kan 17 juta ya. 17-18 juta itu bisa didistribusin berapa? Mungkin mentok-mentok 1 miliar manusia. Tapi humanoid itu bisa market cap-nya mungkin sampai 10 miliar bentuknya humanoid. Ya. Untuk gantiin semua manusia dengan harga 20 ribu ya lu hitung sendiri economic value-nya. Triliun triliun dolar pertama orang mungkin lahirnya dari industri humanoid menurut gua. Yes. Karena humanoid itu ketika udah jadi bagus banget ya, dia bisa bikin humanoid lainnya sendiri. Itu. Jadi economic value-nya itu akan luar biasa dan super gila. Dan ntar akan jadi murah. Lo kalau pikir Neo yang gue beli itu ibarat HP itu masih Motorola yang $3.400 tuh yang gede itu kayak balok. Bisa pukul orang sampai mati. Nah, itu masih Motorola. Nanti kedepannya iPhone-nya itu akan luar biasa, tapi implementasinya kapan 10 tahun lagi. Tapi di saat itu nyampe ya digantiin semua pekerjaan karena liftnya yang Neo aja bisa ngangkat 3 kali beratnya. Neo tuh bisa ngangkat 3 kali berat badannya itu luar biasa gitu. Jadi ya kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa ya. Jadi semoga terjawab ya. Yes. Yes, thank you Bro Tim dan Prof. Eka. Oke.